Kalau sudah berwujud kuliner nikmat seperti ini, pasti tak ada yang menyangka jika makanan lezat ini terbuat dari daun kelor. Selama ini daun kelor kerap dihubungkan dengan hal-hal magis. Padahal faktanya daun ini justru menyimpan banyak manfaat bagi manusia. Secara tradisional, daun kelor kerap digunakan untuk menyembuhkan penyakit MAH dan juga dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Daun kelor yang mengandung banyak vitamin, memberikan nutrisi untuk tubuh, kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, meredakan peradangan, dan menurunkan kolesterol. Kelor menjadi menu makanan sehari-hari dan karena khasiatnya tinggi dan besar, menurut saya bagus untuk dimanfaatkan dan disosialisasikan. Ekstrak daun kelor yang kaya kandungan antioksidan dapat membantu mencerahkan kulit wajah. Antioksidan menangkal radikal bebas penyebab rusaknya struktur kulit sehingga kulit terlihat lebih cerah. Mengonsumsi daun kelor juga dipercaya dapat mengurangi resiko terkena kanker. Daun kelor bahkan dianggap sebagai emas di luar negeri. Jika harga daun kelor di Indonesia rata-rata dijual Rp50.000 per kilonya, di luar negeri bisa mencapai 3-4 kali lipat. Harga yang mahal tentu saja karena tanaman ini sulit tumbuh di Eropa ataupun Amerika. Beruntung walaupun kelor bukan asli Indonesia, tanaman ini mudah tumbuh di tanah air. Berdasarkan sejarah, tanaman kelor berasal dari kaki gunung Himalaya atau India Utara, lalu menyebar ke Afrika dan negara-negara tropis termasuk Indonesia. Selain itu, mahalnya harga daun kelor karena memang kebutuhan daun ini untuk industri makanan, suplemen kesehatan, hingga industri kosmetik di Eropa sangat tinggi. Daun kelor atau Moringa oleifera berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-kecil bersusun dalam satu tangkai. Tak hanya daunnya, seluruh bagian tanaman kelor ternyata juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Tak heran, beberapa penelitian di dunia menyebut tanaman kelor sebagai miracle plants alias tanaman ajaib. Itu ternyata bisa meningkatkan vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh, jadi nggak cepat kena penyakit. Jadi secara praklinis maupun klinis terbukti bahwa kelor itu memang dia sangat berkhasiat. Orang mencoba lagi untuk untuk neurologi ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan syaraf. Apakah itu Parkinson, Alzheimer, ternyata berkhasiat juga. Sehingga muncullah istilah itu ya miracle plants itu. Di Indonesia, mitos tentang daun kelor juga cukup akrab di telinga. Banyak yang percaya daun kelor memiliki kekuatan magis, mampu mengusir roh jahat dan makhluk halus. Karena mitos inilah, sebagian masyarakat sering menggantung daun kelor di bagian atas rumahnya atau di atas pintu sebagai penolak bala. Selain itu, daun kelor juga konon bisa membantu menyadarkan orang kerasukan. Tak hanya di Indonesia, masyarakat India juga percaya kekuatan goib yang dimiliki si daun kelor. Daun kelor juga disebut-sebut memiliki kalsium yang cukup tinggi. Bahkan daun kelor dipercaya mengandung kalsium 12 kali lebih banyak dari susu sapi. Itulah sebabnya ibu hamil dan menyusui dianjurkan mengonsumsi daun kelor. Namun banyak juga yang mengolah daun kelor menjadi berbagai masakan, dari puding hingga sayur kelor. Dengan daun kelor yang sudah dijadikan bubuk gitu, misalnya bubuk kelor. Jadi sekarang malah di luar negeri itu dimasukkan ke smoothie, ditabur jadi untuk makanan-makanan western ya. Dan itu bukan dimasak tapi dikeringkan kemudian dijadikan campuran untuk jus atau smoothie. Jadi smoothie itu menjadi sehat banget. Selain daun kelor, ada juga daun salam yang memiliki nilai jual tinggi di luar negeri. Tanaman salam memang jarang tumbuh di negara dengan iklim 4 musim. Pohon ini lebih banyak tumbuh di India dan dataran Asia Tenggara. Daun salam memiliki aroma yang khas dan rasa agak pahit. Lebih populer sebagai pelengkap masakan Nusantara.
Biasanya daun salam kering ataupun yang fresh digunakan hanya selembar atau 2 lembar untuk memperkuat cita rasa dalam suatu masakan, seperti nasi uduk atau olahan ikan. Nah, kalau daun jeruk tuh memang diambil asamnya, segernya gitu. Tapi kalau daun salam itu ada wangi tertentu yang memang kita tahu ada masakan tradisional tertentu yang wajib ada wangi itu, kayak misalnya semur tadi. Kemudian nasi uduk juga dia memberikan rasa yang kuat, di sup juga. Tak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, daun salam juga ternyata erat kaitannya dengan dunia spiritual. Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, daun salam sering dibakar di dalam rumah dan tempat ibadah untuk aromaterapi dan keperluan keagamaan. Dalam mitologi Yunani kuno, daun salam memiliki hubungan dengan hal-hal spiritual. Apollo, dewa matahari dan seni dalam mitologi Yunani, sering mengenakan mahkota yang terbuat dari daun salam dan bunga-bunga. Namun di balik itu semua, daun salam juga mempunyai kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Daun salam mengandung vitamin B2, B3, dan vitamin C. Jadi untuk penyakit-penyakit degeneratif juga ya, hampir sama lah dengan tadi daun kelor ya. Tapi kalau di Indonesia, kita dulu itu untuk pengobatan tradisional lebih banyak menggunakan salam untuk ngobatin penyakit hipertensi ya, tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian hati ya, penyakit hati dulu kita sebutnya sakit kuning ya. Salam itu memang sebetulnya khasiatnya lebih kuat daripada kelor sebetulnya ya. Hanya toksisitasnya atau daya racunnya kalau kelebihan dosis juga lebih kuat gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau konsumsi salam ini, jangan kebanyakan. Ada juga daun beluntas yang memiliki khasiat tak kalah dengan daun kelor dan daun salam. Daun beluntas mungkin lebih akrab di telinga masyarakat Sunda lantaran daun ini kerap dijadikan lalapan. Daun beluntas alias Plusea indica les merupakan jenis tanaman semak dengan daun bertangkai pendek dan bergerigi di tepinya. Daun beluntas juga kerap dijadikan sebagai pagar hidup. Seluruh bagian tanamannya bermanfaat mulai dari daun, pucuk, dan bunganya. Daun ini pun bisa dikonsumsi mentah atau dimasukkan dalam masakan. Jadi kalau daun kelor kan dimakan tapi nggak ada wanginya. Kalau misalnya daun salam dikejar wangi sama rasanya tapi nggak dimakan. Karena kalau daun beluntas itu dua-duanya, dia tuh punya wangi yang khas banget kan, dia sebetulnya kayak kemangi tapi ya kita bisa bilang lebih strong lah, lebih kuat gitu wanginya. Ada juga yang dimasak sebagai sayur. Biasanya mereka juga dimasak sebagai pepes. Jadi dicampur di masakan pepes. Jadi pada saat dipepes bersama ikan atau ayam, pas dibuka daun pepesannya itu ya nggak cuma wangi ikan, tapi kita bisa cium ada aroma segernya. Daun beluntas sudah digunakan sejak lama sebagai obat tradisional untuk mengatasi nyeri. Ternyata daun beluntas memang memiliki sifat anti radang dan antibakteri. Maka tak heran jika daun beluntas dianggap baik digunakan sebagai tanaman herbal untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau orang Indonesia, beluntas itu khasiat nomor satunya untuk menghilangkan bau badan. Kemudian orang meneliti lagi, apa sih khasiatnya? Ternyata juga dia bisa menurunkan tekanan darah, bisa menjaga fungsi hati. Jadi beda dengan salam. Kalau salam itu kebanyakan, terlalu banyak dosisnya akan membuat hati rusak. Kalau beluntas enggak, justru dia menjaga fungsi hati kita supaya tetap sehat. Selama ini mungkin kita menyepelekan keberadaan ketiga daun ini, padahal daun-daun ini justru memiliki sejuta manfaat bagi tubuh kita. Apalagi daun kelor, salam, dan beluntas juga sangat mudah ditemui di Indonesia. Alangkah baiknya kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal.